Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pagi hari ini kita belajar tentang tema 5. Silakan kalian buka buku pelajaran tema 5 kalian halaman 55. Pada pagi hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa sih? Rantai makanan itu adalah proses atau perjalanan makan dan dimakan antara beberapa makhluk hidup yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Contoh di situ adalah padi dimakan oleh tikus, tikusnya dimakan ular, ular dimakan burung elang mati, kemudian diurai oleh jamur, kemudian menjadi pupuk oleh padi. Itu adalah hubungan rantai makanan ya. Nah, setelah itu silakan lanjut, kalian buka halaman 57 ya. Pada halaman 57 di situ itu adalah dijelaskan tadi, yaitu hubungan rantai makanan. Di situ adalah padi. Padi di situ sebagai produsen. Kenapa sebagai produsen? Karena padi itu bisa mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis ya. Jenis makanan yang diproduksi ini adalah berupa gula. Oleh karena itu tumbuhan makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar ya. Jadi di situ adalah produsen pada padi itu sebagai produsen karena dia bisa mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Dia itu memproduksi gula ya. Gula bukan berarti gula yang kalian buat nyeduh kopi, bukan. Jadi beras itu banyak mengandung gula ya, dalam bentuk beras nanti ya. Itu adalah dari produsen dari padi. Terus setelah itu padi itu dimakan oleh siapa? Dimakan oleh tikus. Jadi di sawah itu banyak tikus. Kenapa? Karena makanan dari tikus itu adalah padi. Padi itu termasuk hewan yang omnivor. Kenapa? Karena dia memakan segala, memakan padi iya, tanaman yang di sawah iya, merusak tanaman yang tadi iya, terus dia tikus juga memakan daging ya. Karena dia termasuk dari golongan hewan omnivora atau omnivor, pemakan segala. Setelah itu di situ tikus itu sebagai konsumen pertama ya, yang memakan padi tadi. Terus setelah itu tikus itu dimakan oleh ular ya, karena ular di sini sebagai karnivora atau hewan pemakan daging. Salah satunya yaitu tikus ya. Jadi ular itu banyak memburu tikus ya, karena dia makanannya. Nah, setelah itu ular itu menjadi santapan atau dimakan oleh burung elang. Di situ ular itu sebagai konsumen kedua setelah tikus. Terus yang ketiga, ular itu dimakan oleh burung elang. Nah, di situ burung elang di situ sebagai konsumen ketiga. Setelah itu burung elang dimakan siapa? Burung elang itu ketika mati, nggak ada yang makan ya. Burung elang itu mati, dia diurai. Setelah diurai oleh jamur, zat-zatnya diurai, kemudian dia menjadi pupuk untuk padi. Nah, itulah disebut dengan rantai makanan saling keterkaitan atau saling berhubungan ya. Lanjut, silakan buka pada pelajaran kedua. Nah, di sini ya. Nah, pelajaran kedua di sini kita belajar lagi tentang, yaitu tadi yang udah dijelaskan, yaitu tentang apa? Rantai makanan ya. Rantai makanan padi tadi sebagai produsen karena dia bisa mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Terus padi di situ dimakan oleh tikus karena tikus di sini adalah kategori dari hewan omnivor karena dia pemakan segala ya. Bisa memakan tanaman, bisa memakan daging. Makanya di sawah itu banyak tikus karena dia makan padi. Lah, tikus di sini statusnya dia sebagai konsumen pertama. Setelah itu tikus itu dimakan oleh ular karena ular itu pemakan daging. Nah, ular di situ termasuk dari kategori konsumen kedua atau hewan karnivora atau karnivor, hewan pemakan daging. Ular dimakan oleh burung elang ya. Burung elang di sini adalah konsumen ketiga. Setelah itu burung elang mati, dia diurai oleh jamur. Ya, zat-zatnya akan dimasukkan ke dalam tanah
menjadi pupuk untuk padi. Ya, itu adalah hubungan keterkaitan yang disebut dengan rantai makanan, saling berhubungan. Terus silakan buka halaman 61. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Nah, di situ adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Itu dinamakan dengan aliran energi pada sebuah rantai makanan. Jadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Terus yang kedua, adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Ada, karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dimakan. Ketika suatu makhluk hidup itu memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup. Ya, itu adalah kalau ditanya ada hubungan aliran energi rantai makanan dengan energi, ada ya, karena ketika saat terjadinya rantai makanan, di situ saling proses makan memakannya, jadi energinya pindah ke konsumen selanjutnya ya. Yang ketiga, jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Nah, di situ perannya apa? Di situ tadi contohnya adalah padi sebagai produsen. Apa peran pentingnya? Dia adalah satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanannya sendiri melalui apa? Fotosintesis. Contohnya tadi adalah padi. Terus rantai makanan pada puncaknya disebut dengan konsumen puncak. Apabila konsumen puncak mati atau punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan 2? Yang jelas di situ adalah konsumen 1 akan berkurang secara drastis ya, karena dimakan oleh konsumen kedua yang lebih banyak, sedangkan konsumen 3 akan bertambah banyak karena tidak ada yang memakan. Lanjut, silakan buka halaman. Nah, di sini halaman 64. Nah, pada halaman 64 ini belajar tentang tari tradisional ya. Di situ adalah contohnya adalah tari tradisional. Di situ adalah tari caping. Tari caping itu berasal dari Lamongan, Jawa Timur, yaitu dia menceritakan tentang kehidupan petani. Maka properti yang digunakan apa sebagai petani itu dia menggunakan apa? Caping ya, namanya caping ya, berasal dari Lamongan ya. Terus yang kedua adalah tari alang babega dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ini merupakan sebuah tarian khas yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Itu gambarnya seperti burung elang, mengibaratkan burung elang yang sedang berjalan di udara, melayang-layang di udara. Terus selanjutnya halaman 65, silakan buka halaman 65. Di sini ada beberapa jenis tarian ya. Di situ ada beberapa nama tarian dan properti tari. Contohnya di situ adalah tari payung. Properti yang digunakan adalah payung. Terus yang kedua adalah tari piring. Properti yang digunakan apa kalau piring? Pasti piring. Yang ketiga adalah tari topeng. Tari topeng properti tarinya adalah topeng. Yang keempat adalah tari remo. Tari remo yang digunakan itu adalah keris. Terus selanjutnya tari baksa kembang, yang digunakan adalah rangkaian bunga. Kembang itu bahasa Indonesianya juga adalah bunga. Terus tali legong yang digunakan adalah propertinya kipas. Terus yang terakhir adalah tari kuda lumping, yang digunakan propertinya adalah kuda-kudaan ya. Lanjut, silakan buka pada halaman pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada sistem irigasi subak. Silahkan kalian dibaca sendiri ya. Subak itu adalah petani Bali yang mengelola irigasi sawah, itu dinamakan subak. Ya, silahkan baca sendiri. Lanjut, dibuka halaman 72. Ya, kita agak digober materinya karena nanti pada tanggal 1 Desember kita sudah mulai penilaian akhir semester ya, makanya materi yang belum kita bahas kita segera selesaikan ya.
Nah, pada pagi hari ini pada halaman 72 kita belajar tentang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi itu merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia pada saat itu. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat, bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu juga dikibarkan pertama kalinya bendera pusaka, yaitu bendera merah putih. Terus dinyanyikan lagi juga dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman ya. Nah, sebelum dibacakan atau dilaksanakan proklamasi kemerdekaan tersebut, satu hari yaitu tanggal 16 Agustus 1045 itu Insinyur Soekarno beserta dengan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda pejuang Indonesia. Kenapa diculik? Nah, takut besoknya merdeka membacakan proklamasi. Hari ini takut kalau ditekan oleh, yaitu namanya penjajah. Pada saat itu dijajah oleh Jepang, takut. Jadi sama pemuda pejuang Indonesia diamankan, diculik kemana? Ke Rengas Dengklok ya, di Rengas Dengklok, Karawang ya. Merupakan salah satu sejarah sebelum dibacakannya proklamasi kemerdekaan. Tadi tujuannya untuk apa diculik oleh para pemuda bangsa Indonesia? Tujuannya adalah agar tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman. Ancaman dari siapa? Ancaman dari penjajah atau pemerintah Jepang pada saat itu. Terus selanjutnya, setelah itu keesokan harinya Soekarno itu dianterin lagi ke Jakarta, dibalikan lagi dari Rengas Dengklok, diamankan dari para musuh. Terus diamankan di rumah Laksana Muda Maida ya. Ya, pada saat itu rumah itulah untuk perumusan proklamasi ya, dirumuskan oleh 3 pimpinan, yaitu yang pertama adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Terus dari golongan muda itu ada Soekarni dan Bahdiro ya. Terus setelah itu ditulis oleh Sayuti Melik ya, naskah dari proklamasi ditulis oleh Sayuti Melik. Nah, pada saat itu dibunyikanlah proklamasi. Nah, pada halaman 73 di situ adalah bunyi proklamasi. Nah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itu adalah isi dari proklamasi ya. Lanjut. Nah, pembelajaran keempat ya. Pembelajaran keempat di situ tentang indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Ini adalah bacaan, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, terus selanjutnya di situ ada bacaan lagi, bersatu untuk Indonesia makmur ya. Lanjut buka pembelajaran kelima. Nah, di sini tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem ya. Nah, buka di situ hubungan makhluk hidup dalam ekosistem ya. Jadi ada hubungannya, saling keterkaitan antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling berkaitan. Nah, di situ dibuka halaman 84 ya, halaman 84. Nah, pada halaman 84 di sini tadi dijelaskan bahwa pada rantai makanan tadi adalah perjalanan atau urutan makan dimakan dalam suatu ekosistem yang saling keterkaitan, itu dinamakan rantai makanan. Nah, sekarang di situ adalah selain ketergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang sangat berkaitan atau sangat erat kaitannya itu disebut dengan simbiosis ya.
Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling erat kaitannya, disebut dengan simbiosis ya. Simbiosis di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama di sini adalah mutualisme. Mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, hubungannya antara kedua makhluk hidup itu saling menguntungkan. Contohnya apa di situ? Contohnya yaitu burung jalak dan kerbau. Kenapa saling menguntungkan? Karena di situ adalah kerbau mendapatkan keuntungan karena kutu-kutunya itu berkurang dimakan oleh burung jalak. Di sini burung jalak juga untung karena dia mendapatkan makanan dari kerbau. Itu dinamakan hubungan simbiosis mutualisme. Terus yang kedua adalah komensalisme. Komensalisme di sini adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yaitu yang satu untung, yang lainnya tidak dirugikan. Ya, yang satunya untung, satunya tidak dirugikan. Itu disebut dengan simbiosis komensalisme. Ya, contohnya apa? Contohnya di sini adalah hubungan tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginnya. Ya, di situ keuntungannya bagi pohon anggrek, dia bisa menumpang di pohon yang ditumpanginnya. Terus pohon yang ditumpanginnya tidak merasa dirugikan karena dia tetap bisa hidup. Terus yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang satu dirugikan. Contohnya apa? Di situ contohnya adalah pohon mangga dan benalu. Nah, benalu itu hidup subur karena dia mengisap sari makanan pada pohon mangga, sedangkan pohon mangga sekali terus-menerus diisap, dia akan mati. Nah, itu adalah hubungan simbiosis parasitisme. Kalau mutualisme tadi keduanya saling menguntungkan. Kalau komensalisme itu satunya untung dan satunya tidak dirugikan. Kalau parasitisme itu yaitu satunya untung, satunya rugi ya. Bisa mengerti? Lanjut, buka halaman selanjutnya yaitu tentang alam dalam tarian. Silahkan dibaca sendiri. Nah, yang terakhir ini ada tugas halaman 90. Pada halaman 90, guntinglah gambar-gambar makhluk hidup di halaman berikutnya. Halaman ini. Nah, ini digunting, nanti ditempelkan di sini ya. Ditempelkan di halaman 90. Gambar halaman 91 digunting, kemudian ditempelkan di halaman 90. Tugasnya apa? Guntinglah gambar-gambar makhluk hidup di halaman berikut ini dan tempelkan secara berpasangan. Tentukan jenis simbiosis yang terjadi antara kedua makhluk hidup tersebut. Nih, ya. Hubungannya apa? Ditempelkan ikan simbiosis dengan apa, kerbau dengan apa, burung dengan apa ya. Silahkan ditempelkan di sini. Keduanya saling berhubungan ya. Lihat tadi yaitu simbiosis ada 3 pada halaman 85. Dia masuk kategori yang mana? Silahkan dipasangkan ya. Halaman 91 digunting, ditaruh, dipasangkan di halaman 90. Ikan berpasangan dengan apa? Pohon berpasangan dengan apa ya. Nah, di situ terus dedaunan berpasangan dengan apa? Itu hubungan simbiosis ya. Itu gambarnya belum urut, ikan berpasangan dengan kerbau, salah. Jadi ikan itu harus berpasangan dengan apa? Silahkan dicari, ditempelkan gambarnya ya. Lanjut, sekarang buka halaman pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 halaman 94 ya. Semangat merajut kekeluargaan, merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ingat, gotong royong itu adalah kerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu namanya gotong royong. Banyak sekali gotong royong, contohnya pada halaman 95. Di situ ada contoh gotong royong di lingkungan sekolah itu apa? Misalkan kita kerja bakti. Terus di lingkungan rumah apa? Sama, kita kerja bakti membersihkan rumah. Terus yang kedua contohnya lagi yaitu lingkungan sekolah, yaitu
mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Contohnya di rumah apa? Musyawarah, menyelesaikan masalah dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.